Yang penting teman-teman tahu bagaimana cara menempelkannya, melepaskan lintahnya. Terus setelah lintah kan terjadi bleeding ya, pendarahan. Bagaimana cara menghentikan darahnya? Itu aja sih. Ini di Jerman sudah ada penelitiannya, malah ada peternakannya di wilayah Jerman. Saya belum pernah sana sih jujur aja. Lihat di bukunya, ini udah ada. Ini dokter lagi yang penelitian itu dokter rumah sakit pengobatan ini penyakit dokter komplementer untuk kasus-kasus kayak borok luka diabetes itu mereka bakal menjelaskan. Oke. Di Indonesia saya belum tahu. Yang saya tahu saya belinya di Gunung Kidul. Iya, saya nggak tahu di sana ada penakarannya apa kagak. Pokoknya kalau belinya di Gunung Kidul aja. Oke. Oh ya, di Depok namanya Pak Gandang. Dapat Purnomo kan? Dapat Purnomo. Iya memang ada. Saya pernah beli di situ. Harganya memang agak murah. Harganya memang murah. Berbiji ya, Tat? Berbiji. Per bijinya 3.500. Ada yang 3.000. Emang standarnya segitu. Oke. Ini jenis-jenis lintah yang bisa untuk melakukan pengobatan. Jadi nggak semua lintah yang bisa dengan pengobatan ya. Kayak lintah yang warnanya hitam tuh yang kayak dapur itu nggak bisa. Kebanyakan digunakan adalah lintah kawah. Iya, lintah darat tuh nggak bisa. Bukan obat itu Pak. Kayak penyakit itu. Kita mah yang hijau kita mah. Ya pokoknya ada motif batiknya dari batik. Kalau yang hitam saya nggak tahu deh. Namanya pacet kalau nggak tahu ya. Nah, itu pacet. Ini ada 600 juta. Yang bisa untuk pengobatan itu hanya 15 dari 600 unit lintah. Oh, banyak ya. Cuma 15 yang bisa digunakan. Nah ini diantaranya dari 600 ribu ini digunakan 10. Oke. Ini penjelasan tentang lintah. Terus lintah mengusap darah dan mengeluarkan enzim. Jadi dia nggak mengusap darah aja, ada enzim yang dikeluarkan. Gitu. Itu khusus buat darah kental aja? Darah kental untuk ada peradangan di organ karena dia bisa mengeringkan. Jadi ada berapa enzim yang masuk ya? Ada 15 zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Salah satunya pengencer darah. Terus ada antihistamin atau antibakteri yang buat gatal-gatal. Mereka kalau ada gatal-gatal pakai itu bisa. Tapi kalau buat penyakit jantung lebih bagus ya? Lebih aman, lebih bagus juga. Karena dia kental ya? Bisa. Kalau kan bisa radang. Ada radang, ada pakai lintah. Gitu. Oh iya. Lihat aja nih, siapa nih? Jadi ada 15 zat. Saya nggak tahu nama-namanya, tapi yang paling dikenal itu adalah pengencernya, anti pembekuan darahnya, zat hirudin. Gitu. Yang banyak tapi lintah kebo itu ya? Iya, lintah kebau. Gitu, lintah kebau. Bisa ya itu ya? Bisa lintah darat. Bisa. Bisa. Ya tapi jangan sama kebo-kebonya. Kalau lintah rawa bisa. Lintah kebau dia bisa deh. Yang penting dia ada motifnya aja. Lintahnya ada motifnya. Bukan lintah yang ditato ya. Lintah yang buat Pakai baju adat, pakai batik. iya. Pakai batik dia. Yang Nanti penting ada jangan bikin besar. kita merupakan nama umum daging karnivora. Kita kalau nggak salah dia hewan hemoprolit ya. Dia ada 2 jenis kelamin. Gitu. Jadi dia bisa Beranak Kawin sendiri, dengan kawin diri sendiri. sendiri. Oh, hebat. Ya, hebatnya tambah Nggak perlu bidan Iya. nih. Jadi nggak dicurigai dia mata boleh deh. Kawin sendiri, beranak sendiri. Oh, ternak gampang saja ya? Ternak ya? Mau jadi bisa. Oh, ternak cepet nggak ya? Berkembangnya? Saya pernah ternak itu sekitar 6 sampai 7 bulan baru bisa digunakan lagi. Karena lintah itu setelah makan ya yang saya pelajari 6 sampai 7 bulan dia udah nggak makan lagi. Dia naruhnya di dalam tanah. Gitu. Jadi untuk netralin tubuh yang dia udah makan tanah. Dan setelah itu dia bisa kita gunakan lagi.
Saya pernah naruh ditaruh di topeng nggak di tanah dia belum tahu ya, jadi bau nggak ganti air. Dan untuk amannya memang untuk lintah itu harus ada batu-batu kecil, batu kerikil. Kenapa? Untuk menghindari butak lebih cepat. Dia lihat Ya, mukanya. kalau dia nggak ada batu-batu kecil itu, dia cepat keruh Jadi airnya. kan dia kelihatan. Cepat keruh. Dia kelihatan sini dan depan. Apa itu? Lintah. Oh, Tadi sana kan? ini. Ya. Ya. Nah, itu lintahnya. Kita ya. Nanti kita kenalan satu persatu. Itu ada nama-namanya tuh. Masih banget. Oh, beda-beda. Oke, bisa digunakan secara luas oleh para tabib dan tukang cukur. Tukang cukur saya nggak tahu itu apaan deh. Itu salah. Ya, kemudian ini, nah ini palanya nih. Ini palanya, ini buntutnya. Apa? Nih. Awal-awal tuh saya pikir dua-duanya mulut gitu, ternyata enggak, karena dia ngikatnya kenceng juga ya, nempelnya kuat gitu, Tapi nggak ada giginya belakang. nggak ada gitu. Ternyata yang lincah di depannya itulah kepalanya. Oke. Bentuk fisiknya cacing pipi bercincin. Ini udah ada ya materinya, tadi teman-teman baca. Yang penting saya memberitahukan cara nempelin lintahnya. Untuk mencopotnya, kalau di benjolan seperti apa, bisa di benjolannya, Lipoma itu. ya cuma bisa di pinggirannya, cuma lebih bagus dari benjolan. Tapi dipastikan benjolannya itu bukan benjolan kanker aktif ya. Iya. Nah, kalau kanker aktif itu berbahaya, gitu. Bisa malah lebih besar ya. Kita pastikan, makanya lebih amannya kalau ada di lipoma itu di pinggirnya lebih aman. Jadi tidak di bagian benjolan. Tapi dia mau nggak di komanya makan? Di Boma kan ada asam ya, itu udah ada kemarin. Iya. Ya. Kalau di Boma dia bisa makan gitu sebenarnya. Cuma kan kita nggak tahu itu di Bomanya Sedot darahnya. apa namanya Aktif jinak atau- kok nggak kan gitu. Beda jenisnya ya. Ya, ya gitu. Oke. Reproduksi lintah selalu seksual dan tidak dapat melakukan penetrasi pada tubuh bagian yang hilang. Nggak kayak apa ya? 2 hari. No? Bisa ya, bisa itu Namanya Telur. jadi nggak bisa kalau udah khusus ya udah nggak bisa regenerasi lagi. Oke, pelajari lah. Semua lintah hemofrodit perlu dikeluarkan 2 hari. Buat di Google. Pernah lihat telur lintah nggak? Belum. Dia kayak di pulung-pulung tanah merah gitu ya. Nah itu dia bentuknya kayak gitu. Dari situ nanti keluar banyak. Kasing. Saya dulu pernah ternak cuma nggak tahan lama. Mati atau? Mati, lebih banyak mati. Kalau tadi kan kayak bau bangke. Kalau kita dapat nggak mati ya. Itu kayak Itu harus dimatiin itu. Kalau keciduk mati. Penggunaan lintah ada 1, 2 cukup untuk pengobatan. Ada beberapa teman kalau untuk pengobatan sampai banyak lintahnya di bagian lukanya. Tapi kalau untuk saya pribadi 5 sampai 7. Nah, soalnya kalau banyak ini duit dapat itu banyak juga. Penting pakai mobil, Pak. Tapi tanya ke Cuan. mobil. Kalau berdua pakai mobil. Kalau saya kali kunjungan untuk lintah kadang 2,5. 2,5 ya. 2,5. Untuk berapa lintah tuh? Lintah toh. Karena yang tahu saya, tapi kalau yang tahu paling 200 atau itu aja. Untuk berapa lintah, Ustaz? 5 sampai 7. Iya, iya. Kenapa saya batasin 5 sampai 7? Kalau terlalu banyak, pendarahan itu kan ada yang cepat berhenti, ada yang enggak. Betul. Itu resikonya. Ada kalau tergantung dari besar kecil lintah. Kalau semakin besar lintah, gigitannya semakin besar. Besar ya. Kobekannya juga semakin besar. Itu proses pendarahannya lebih lama. Gitu. Kita menghindari itu. Tapi ini paling banyak. Ini 1 juta dah. Orang itu ya bawa mobil. Mobil. Makanya kita punya trik tuh kalau mau bekam, biar bayar mahal pakai mobil. Mobil. Itu tadi. Perut ya. Pakai mobil. Sekali terapi lintah dapat dilakukan 5 hari Habib. atau lebih secara jadi lintah itu bisa dilakukan seminggu bisa 2 kali. Seminggu bisa 2 kali. Gitu ya. Seminggu bisa 2 kali. Tapi titiknya yang berbeda. Tapi kita lihat dulu, jangan sampai darahnya sudah encer, kita paksakan jadi makin encer.
juga untuk kesehatan. Gitu. Minimal ada alergi misalnya, ada Bisul bisa? bisul itu lebih enak daripada dibekam. Iya, iya. Asli. Di bak bisul dibekam gitu. Anjir. Nunggu matang dulu atau pas atau bagaimana? Nggak perlu nunggu matang. Itu kemarin Bu Titi yang Iya, di itu dan masih ada tuh bekasnya kemarin udah matang. Sekarang udah Kayak bisa cium pakai. lintah ya, itu ketahuan. Pengen cium lintah tadi. Nah, iya. Ngerasain Tapi kempes ya, biasanya kan harus keluar matanya dulu. Nggak mesti. tapi kempes sendiri gitu. Kempes sendiri. Berarti di pinggirnya ya, pinggir buletan itu. Enggak langsung di titiknya. di tangannya. Dikasih luka dulu, nggak? Iya pasti. Insya Allah Bu. Yang